Selamat datang di cerita tidur nyenyak. Tempat kamu melepas penat dan tempatmu hanyut dalam istirahat ternyaman. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah penuh keajaiban berjudul Kisah Gadis yang Lupa Bahwa Ia Pernah Hidup Dua Kali. Sebelum kita mulai, tenangkan diri sejenak. Ambil posisi yang paling nyaman. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Rasakan tubuhmu semakin rileks. Biarkan kaki, bahu, dan wajahmu melepas semua ketegangan. Sekarang tubuhmu ringan, pikiranmu tenang, dan siap hanyut dalam cerita malam ini. Malam itu, bulan menggantung redup di atas sebuah desa yang terbungkus kabut. Udara terasa dingin dan lembab, seolah seluruh alam menahan napas. Suara jangkrik terdengar sayup, berbaur dengan desir angin yang melintas di antara pepohonan pinus tua di tepi jalan berbatu. Di tengah kesunyian itu, seorang gadis muda berjalan tanpa arah. Langkahnya gontai, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar oleh hawa malam yang menggigit. Pakaiannya basah oleh embun. Rambut hitam panjangnya terurai kusut, menempel di pipinya yang pucat. Ia tak tahu dari mana ia datang. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus berjalan meski tak tahu hendak kemana. Langit malam terasa begitu luas, dan di sanalah satu-satunya cahaya berasal. Bulan yang pucat menggantung seperti lentera yang tersesat di langit kelam. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak samar di tanah lembab. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gemerincing. Mungkin ranting yang jatuh, atau mungkin sesuatu yang mengikutinya dari balik kabut. Ketika kakinya hampir menyerah, gadis itu melihat cahaya temaram di kejauhan, cahaya dari sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Asap tipis mengepul dari cerobong dan suara kayu terbakar terdengar dari balik dinding. Dengan sisa tenaga terakhir, ia berjalan menuju sana dan mengetuk pelan. Pintu terbuka. Seorang nenek tua dengan selendang wol berdiri di ambang, menatapnya dengan mata yang lembut namun tajam. "Oh, anakku, kau dari mana datang di tengah malam begini?" Gadis itu hanya menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Melihat kondisinya yang lemah, sang nenek menariknya masuk tanpa banyak tanya. Ia menyalakan pelita minyak, lalu menyelimuti gadis itu dengan kain hangat. Di sudut ruangan, api dari tungku menari lembut, menebar kehangatan yang perlahan mengusir dingin dari tubuhnya. "Namamu siapa, nak?" tanya sang nenek pelan sambil menuangkan air hangat ke dalam cangkir. Gadis itu menatap kosong ke api, lalu menggeleng. Aku tidak tahu," jawabnya lirih, hampir seperti bisikan. Nenek itu tersenyum penuh kasih. "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Aluna, karena malam ini kau datang bersama cahaya bulan." Aluna. Nama itu terasa asing namun akrab. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar ketika mendengar nama itu. Seolah nama tersebut menyimpan sesuatu yang telah lama hilang. Malam itu, Aluna tidur di atas ranjang jerami di dekat tungku. Hujan mulai turun pelan di luar, memukul atap dengan ritme yang menenangkan. Namun dalam tidurnya, kedamaian itu berubah menjadi sesuatu yang aneh. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah padang bunga biru yang tak berujung. Langit berwarna ungu senja dan angin membawa wangi manis yang membuat hatinya tenang. Namun dari jauh, ia mendengar suara laki-laki, lembut, tapi penuh kepedihan.
Kau pernah berjanji untuk kembali, Aluna. Tapi kali ini, kau harus ingat. Suara itu membuat tubuhnya menggigil. Ia menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Yang terlihat hanyalah siluet seorang lelaki berdiri di ujung padang, wajahnya tertutup kabut, tangannya terulur, seolah meminta agar ia mendekat. Namun setiap kali Aluna mencoba melangkah, tanah di bawah kakinya berubah menjadi air, dan tubuhnya tenggelam perlahan ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di luar, hujan telah reda menyisakan kabut tipis yang melayang di jendela. Sementara dari kejauhan, burung malam terdengar memanggil. Aluna menatap tangannya, dingin dan bergetar. Ia merasa seolah mimpi itu nyata, seolah seseorang benar-benar memanggilnya. Hari-hari berikutnya, Aluna tinggal bersama nenek itu. Ia membantu menimba air, menyapu halaman, dan menjemur herba di bawah matahari. Namun ada sesuatu yang berbeda darinya dibanding penduduk desa lainnya. Matanya. Tatapan Aluna sering menerawang jauh, seolah ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang ia memandangi langit terlalu lama, atau berhenti tiba-tiba di tengah jalan hanya karena mendengar desir angin yang terdengar familiar. "Apakah kau baik-baik saja, nak?" tanya sang nenek suatu sore. Aluna hanya tersenyum kecil. "Aku baik, hanya saja aku sering merasa pernah berada di tempat ini sebelumnya. Tapi aku tahu itu tak mungkin." Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, ia melihat sepasang tangan terulur kepadanya. Tangan seorang lelaki yang berlumur darah, namun tetap tersenyum. Suara itu kembali terdengar. "Jangan takut, Aluna. Kau telah hidup sekali untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kali ini, hiduplah untuk dirimu sendiri." Air mata menetes dari sudut matanya saat ia tidur. Ia tak tahu mengapa ia menangis, hanya tahu bahwa kata-kata itu terasa sangat dekat dengan jiwanya. Ketika pagi tiba, ia keluar dan duduk di depan rumah menatap kabut yang menipis perlahan. Ia menyentuh dada kirinya, ada detak lembut yang tak biasa, seolah jantungnya mengenali sesuatu yang pikirannya belum bisa mengerti. Setiap hembusan angin terasa seperti pesan. Setiap gemericik air sungai seperti panggilan yang samar. Hari berganti minggu, tapi rasa asing itu tak pernah hilang. Terkadang Aluna merasa dejavu yang aneh. Bau kayu terbakar, warna senja, bahkan suara lonceng di kejauhan bisa memunculkan kilasan yang tak masuk akal. Potongan gambar yang tak pernah ia alami. Kota terbakar, cahaya emas, suara tangisan, dan seseorang memanggil namanya di antar kepingan waktu. "Aluna, jangan lupa siapa dirimu." Ia mulai mencatat potongan-potongan mimpinya di buku kecil yang diberi sang nenek. Namun setiap kali ia menulis, huruf-hurufnya terasa seperti deja vu, seperti tulisan yang sudah pernah ia buat di kehidupan lain. Suatu sore, ketika matahari tenggelam, Aluna duduk di depan jendela dan memperhatikan cahaya jingga yang menembus pepohonan. Ia bertanya dalam hati, apakah mungkin seseorang bisa lahir dua kali? Dan jika iya, apakah mungkin ia adalah salah satunya? Bayangan di jendela memantulkan wajahnya, tapi untuk sesaat ia melihat dua bayangan. Satu dirinya menatap lurus dengan tatapan kosong, sementara bayangan lain di belakangnya tersenyum lembut. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Di luar, suara lonceng tua dari menara desa berdentang pelan, seolah menandai sesuatu yang tak terlihat. Aluna menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Jika kau lupa lagi, aku akan menunggumu
di antara dua kehidupan. Aluna terdiam. Ia tak tahu siapa lelaki itu. Ia tak tahu mengapa kata-katanya terasa begitu benar. Namun di dalam dada, sebuah perasaan hangat mulai tumbuh. Bukan ketakutan, melainkan harapan. Dan untuk pertama kalinya, Aluna tersenyum kecil. Ia tak tahu siapa dirinya. Ia tak tahu dari mana datangnya rasa rindu yang begitu dalam itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang. Hari itu, pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus kabut tipis. Embun masih menggantung di ujung daun dan udara terasa segar namun dingin menusuk kulit. Aluna terbangun lebih awal dari biasanya. Entah mengapa, pagi itu hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan, samar namun kuat. Ia berdiri di depan jendela kecil rumah sang nenek, menatap ke arah hutan yang perlahan diterangi sinar matahari. Dari celah pepohonan, terlihat pantulan cahaya yang berkilau, seperti serpihan kaca yang memantulkan langit. Perasaan aneh itu kembali datang. Sebuah dorongan lembut di dada, seolah alam sedang berbisik, "Pergilah ke sana." Nenek tua yang sedang menjemur dedaunan herba memperhatikannya. "Kau mau kemana pagi-pagi begini, Aluna?" tanya sang nenek. Aluna menyenyum samar. "Entahlah, Nek, tapi aku merasa harus pergi ke arah hutan itu. Ada sesuatu yang di sana yang memanggilku." Nenek hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, pergilah, tapi hati-hati, hutan itu menyimpan banyak kenangan lama." Aluna tidak mengerti maksudnya, namun tanpa banyak pikir, ia melangkah pergi. Jalan menuju hutan sepi dan lembab. Burung-burung berkicau di kejauhan dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi lumut tua. Langkah kakinya membawa ia semakin dalam hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah danau kecil di tengah hutan, tenang seperti kaca, memantulkan langit biru yang berawan lembut. Airnya begitu jernih hingga dasar danau terlihat jelas. Rumput hijau bergoyang lembut di bawah permukaannya, sementara bunga-bunga kecil tumbuh di tepiannya. Angin berhembus perlahan, dan di permukaan air, bayangan Aluna muncul dengan jelas. Ia berjongkok, menatap pantulan dirinya. Namun, sesuatu terasa aneh. Pantulan itu tersenyum, padahal bibirnya sendiri diam. Aluna mundur sedikit, hatinya berdebar. Lalu perlahan, bayangan itu berbicara, tanpa suara, namun ia dapat mendengar setiap katanya di dalam pikirannya. "Kau sudah kembali, Aluna, tapi kau belum sepenuhnya ingat." Seketika bulu kuduknya merinding. Ia menatap air lebih dalam, dan di sanalah, di balik pantulan dirinya, muncul gambaran lain. Seorang gadis berpakaian putih menatapnya dengan mata yang penuh kasih, namun juga kesedihan mendalam. Wajah gadis itu sama persis dengannya, tapi lebih dewasa, lebih tenang, seolah membawa rahasia besar yang tak bisa diucapkan. Aluna terdiam. "Siapa kau?" Suaranya bergetar. Bayangan itu tersenyum lembut. "Aku adalah dirimu yang dulu, dirimu yang pernah berjanji untuk kembali." Tiba-tiba, air danau mulai beriak lembut. Gambaran demi gambaran bermunculan dari permukaannya, seperti potongan mimpi yang diputar ulang. Ia melihat langit merah terbakar, kota yang hancur, orang-orang berlarian, berteriak dalam ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, ia melihat dirinya
berpakaian seperti penjaga atau pejuang, berdiri di atas menara tinggi sambil mengangkat tangan ke langit. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya, menyelimuti seluruh kota. Namun setelah cahaya itu padam, semuanya lenyap, dan ia terjatuh ke dalam gelap. Aluna terengah. Kakinya lemas, dan ia berlutut di tepi danau. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tak tahu mengapa adegan itu terasa begitu nyata. Bayangan di air kembali berbicara. Kau sudah hidup 2 kali, Aluna. Sekali untuk menyelamatkan dunia, dan sekali lagi untuk melupakan semuanya. Tapi waktu telah berputar kembali. Kau harus memilih, apakah kau ingin mengingat atau tetap menjadi bayangan dari masa lalu. Kenapa aku? Tanya Aluna lirih. Karena kau pernah berjanji pada seseorang, jawab suara itu. Berjanji untuk bertemu lagi. Suara angin tiba-tiba berubah. Langit perlahan mendung. Petir kecil berkilat jauh di ujung hutan, membuat bayangan di air berguncang dan menghilang perlahan, meninggalkan Aluna sendirian. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, pantulan itu sempat berbisik. Carilah danau ini di bawah bulan purnama. Saat itu, semua akan teringat kembali. Aluna duduk lama di tepi danau itu, mencoba memahami semuanya. Ia menatap permukaan air yang kini tenang kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Namun hatinya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang terbuka di dalam dirinya, sebuah pintu kecil yang lama tertutup. Dalam perjalanan pulang, bayangan mimpi-mimpi aneh kembali muncul. Sebuah tangan menggenggam tangannya erat. Seseorang berlari bersamanya melewati hujan. Lalu suara itu lagi. Suara laki-laki yang selalu sama, lembut namun menyimpan luka. Jika dunia ini berakhir, janjilah, kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Kata-kata itu bergema di kepalanya sepanjang perjalanan. Dan semakin ia berjalan, semakin yakin ia bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya bunga tidur. Itu adalah kenangan dari kehidupan yang telah hilang. Sesampainya di rumah, nenek tua sedang duduk di beranda sambil menatap langit sore. "Dari mana saja kau, Aluna?" tanya nenek itu lembut. "Dari danau," jawab Aluna. "Aku melihat sesuatu di sana. Sesuatu yang aneh." Nenek menghela napas panjang, seolah sudah tahu jawaban itu. "Aku sudah menduga," katanya perlahan. Danau itu bukan sembarang tempat. Orang-orang desa menyebutnya Danau Cermin Jiwa. Mereka bilang airnya bisa memantulkan bukan hanya rupa seseorang, tapi juga kehidupannya yang terdalam. Aluna menatap neneknya, mata melebar. Apakah itu berarti apa yang kulihat benar-benar terjadi? Nenek hanya tersenyum samar. Kebenaran tidak selalu berada di masa kini, nak. Kadang ia tersembunyi di masa yang tak lagi kau ingat. Malam itu, Aluna duduk di dekat jendela, menatap bulan yang mulai muncul perlahan di balik awan. Ia menatap tangannya sendiri, mencoba mengingat bagaimana rasanya menggenggam tangan yang muncul dalam mimpinya. Rasa hangat itu seolah masih ada. Carilah danau ini di bawah bulan purnama. Kalimat itu berulang-ulang berputar di kepalanya, seperti lagu yang tak bisa ia hentikan. Ia tahu sesuatu sedang menunggunya di sana. Sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Sesuatu yang mungkin bisa menjawab siapa ia sebenarnya. Sebelum tidur, ia berbisik pada dirinya sendiri. Jika aku memang pernah hidup 2 kali, maka kali ini aku ingin tahu siapa yang masih menungguku.
Dan malam itu, sebelum matanya terpejam, angin berembus lembut melewati jendela. Suara samar terdengar dari kejauhan, seperti gema dari masa lampau. "Aku di sini, Aluna, sampai kau ingat semuanya." Aluna tersenyum dalam tidur. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa sesuatu dalam dirinya sedang perlahan bangkit. Sesuatu yang telah lama tertidur di antara dua kehidupan. Langit sore itu tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, menahan rintik hujan yang sebentar lagi akan turun. Angin berembus membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di ujung desa, Aluna berdiri di bawah pohon tua memandangi langit yang mulai menangis. Sudah beberapa hari sejak pertemuannya dengan dirinya yang lain di danau itu. Sejak saat itu, mimpi-mimpi aneh datang setiap malam. Semuanya tentang seorang lelaki yang selalu hadir di antara cahaya dan kegelapan. Kadang ia melihat lelaki itu berlari bersamanya di tengah hujan. Kadang hanya mendengar suaranya berbisik di telinganya. Namun, ia tak pernah melihat wajahnya dengan jelas. Pagi tadi, ketika ia terbangun, ia mendapati tulisan samar di kaca jendela. Entah karena embun, entah karena sesuatu yang lain. Tulisan itu membentuk kata, "Jangan takut pada hujan." Dan kini, di bawah langit kelabu, kata itu terasa seperti panggilan. Hujan pun turun perlahan. Awalnya rintik, lalu semakin deras. Aluna berlari kecil menuju serambi rumah nenek, berusaha menghindari dingin yang menggigit. Namun, di tengah langkahnya, ia melihat seseorang berdiri di depan gerbang kayu, sosok tinggi dengan jubah panjang yang basah kuyup. Lelaki itu menunduk, air menetes dari rambutnya. Ia tampak seperti pengelana, membawa tas kulit tua di bahunya dan sepotong tongkat di tangannya. Namun ada sesuatu dalam kehadirannya, sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti sesaat. Nenek tua keluar dan memandangnya dengan tatapan penuh kehati-hatian. "Siapa kau, nak, datang di tengah badai begini?" Lelaki itu menunduk hormat. Suaranya lembut, tapi dalam. "Namaku Elara. Aku hanya butuh tempat berteduh untuk malam ini." Mendengar nama itu, tubuh Aluna kaku sejenak. Ia tak tahu kenapa, tapi nama itu terdengar begitu familiar, seolah telah lama tertulis di dalam dirinya. Nenek itu mempersilahkannya masuk. "Masuklah, anak muda. Malam ini angin terlalu liar untuk orang yang sendirian." Elara mengangguk dan melangkah masuk. Ketika pandangannya bertemu dengan mata Aluna, dunia seolah berhenti berputar. Ada sesuatu di balik tatapan itu, perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tatapan yang membuat dada Aluna terasa hangat namun juga nyeri, seolah ia sedang mengingat sesuatu yang telah hilang terlalu lama. "Kau?" kata Elara pelan, nyaris berbisik. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Pertanyaan itu membuat jantung Aluna berdetak lebih cepat. Ia menggeleng ragu. "Aku tidak tahu, tapi entah mengapa, wajahmu terasa tidak asing bagiku." Hujan terus mengguyur di luar. Di dalam rumah, suara api di tungku berpadu dengan aroma teh hangat yang diseduh nenek. Elara duduk di dekat perapian, dan Aluna duduk berseberangan dengannya. Mereka saling diam, tapi dalam diam itu ada sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dua jiwa yang pernah bertemu jauh sebelum kehidupan ini. Malam semakin larut. Nenek sudah tidur. Aluna duduk sendirian di dekat jendela, menatap hujan yang belum juga reda. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Elara datang membawa secangkir teh.
Masih belum bisa tidur? Tanyanya. Aluna menggeleng. Aku merasa aneh. Sejak kau datang, rasanya seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam diriku. Elara menatap keluar, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Kadang, jiwa kita mengingat sesuatu yang pikiran kita sudah lupakan. Dan ketika dua jiwa yang pernah saling mengenal bertemu lagi, waktu pun bergetar. Aluna menoleh cepat. Apa maksudmu? Elara hanya senyum samar. Mungkin ini gila, tapi aku pernah hidup di tempat yang jauh dari sini, di masa yang mungkin sudah tak ada. Kami berjuang di tengah kehancuran, dan dia menyelamatkan aku dengan mengorbankan dirinya. Aluna terdiam. Rasanya seperti mimpi-mimpi itu sedang berdiri di depannya dalam bentuk nyata. Ia berkata padaku, lanjut Elara pelan. Jika dunia ini berakhir, aku akan menunggumu di kehidupan berikutnya. Dan ketika hujan turun lagi, carilah aku. Air mata Aluna menetes perlahan tanpa ia sadari. Semua potongan mimpi, suara-suara samar, dan panggilan dari masa lalu kini membentuk satu nama. Elara. Ia berbisik, hampir tak terdengar. Aku melihatmu dalam mimpi, tapi aku pikir itu hanya hayalan. Elara menatapnya lembut. Bukan hayalan, Aluna. Itu ingatan. Ingatan dari kehidupan yang telah kita jalani. Malam itu mereka duduk lama tanpa berkata apa-apa. Namun dalam keheningan itu, dunia terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Hujan perlahan mereda, meninggalkan aroma bumi yang menenangkan. Elara berdiri dan berjalan ke pintu. Saat fajar tiba, aku akan pergi, katanya pelan. Pergi kemana? Tanya Aluna, suaranya bergetar. Ke danau di tengah hutan, aku mendengar di sana ada air yang bisa memantulkan masa lalu. Aluna menatapnya tak berkedip. Danau itu, danau tempat ia melihat dirinya yang lain. Apakah mungkin ini adalah takdir yang sama yang menuntun keduanya? Sebelum tidur, Elara berkata dengan suara nyaris seperti doa. Jika benar kau Aluna yang dulu, maka dunia telah memberiku kesempatan kedua untuk menepati janjiku. Aluna menatap hujan yang mulai berhenti di luar jendela. Ia tidak tahu apakah semua ini nyata atau sekadar mimpi yang panjang. Namun satu hal yang ia yakini, malam ini hujan tidak lagi membuatnya takut. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu orang yang selama ini memanggilnya dalam mimpi kini telah kembali menemuinya di dunia nyata. Di luar, bulan perlahan muncul di sela awan, memantulkan sinarnya ke permukaan tanah yang basah. Tetesan air di dedaunan berkilau seperti serpihan bintang yang jatuh ke bumi. Dan di dalam rumah kecil di pinggir hutan itu, dua jiwa yang telah lama terpisah akhirnya saling menatap dalam diam. Sebuah pertemuan yang bukan kebetulan, sebuah kisah yang melintasi batas waktu, kembali dimulai di antara hujan, keheningan, dan hati yang perlahan mengenali takdirnya sendiri. Fajar merayap perlahan di balik pepohonan. Kabut menggantung tipis di atas tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Suara burung-burung pagi berpadu dengan gemericik air yang menetes dari dedaunan. Namun, bagi Aluna, pagi ini terasa berbeda. Udara yang ia hirup seolah membawa aroma kenangan yang hampir terlupakan. Seperti sesuatu yang lama tertutup waktu, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di ruang kecil itu, Elara sudah bersiap.
Ia mengenakan jubah abu yang sudah mengering, menenteng tongkat kayu, dan menatap keluar jendela. Matanya penuh tekad, tapi juga kesedihan yang dalam. "Jadi, kau tetap akan pergi ke danau itu?" tanya Aluna berdiri di ambang pintu. Elara menoleh, menatapnya lama sebelum menjawab. "Ya, jika benar air di danau itu memantulkan masa lalu, mungkin kita bisa tahu kebenarannya tentang siapa dirimu sebenarnya." Aluna diam, jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya bergetar hebat, seperti jiwa yang dipanggil untuk kembali ke tempat asalnya. Mereka berjalan beriringan menembus kabut pagi. Jalan setapak menuju danau dipenuhi aroma tanah basah dan daun gugur. Di setiap langkah, bayangan masa lalu seperti mengintip dari balik pepohonan. Wajah-wajah samar, suara tawa, jeritan, dan bisikan yang hanya terdengar di dalam batin. Elara berjalan di depan, sesekali menoleh untuk memastikan Aluna masih mengikutinya. Namun yang menarik perhatiannya bukan sekedar langkah kaki di belakangnya, melainkan sesuatu yang ia rasakan. Energi lembut yang sama seperti yang pernah menemaninya berabad-abad lalu. Sesampainya di tepi danau, suasana begitu hening. Airnya bening, memantulkan langit kelabu yang perlahan merekah. Namun di tengah permukaannya, samar-samar terlihat cahaya melingkar, berputar perlahan seperti pusaran waktu. Aluna melangkah maju, berlutut di tepi air. "Tempat ini," bisiknya, "aku merasa seperti pernah datang ke sini." Elara menatapnya. "Cobalah sentuh airnya. Biarkan jiwamu yang berbicara, bukan ingatanmu." Aluna menunduk. Jemarinya yang halus menyentuh permukaan air yang dingin, dan seketika dunia di sekelilingnya berubah. Ia melihat dirinya bukan sebagai gadis desa, tapi sebagai wanita berambut panjang mengenakan pakaian putih berkilau. Di sisinya berdiri Elara, tapi bukan seperti sekarang. Wajahnya muda, bersinar, dan di dadanya tergantung simbol aneh berbentuk lingkaran cahaya. Mereka berdiri di tengah reruntuhan sebuah kota yang terbakar. Langit berwarna merah, tanah bergetar, dan suara orang-orang berteriak di kejauhan. "Waktunya hampir habis," kata Elara dalam kenangan itu. "Jika aku tetap di sini, dunia ini akan menelan kita." Wanita yang adalah dirinya di masa lalu, Aluna yang pertama, menatap Elara dengan air mata yang menahan keberanian. "Kau harus hidup. Dunia butuhmu untuk memperbaikinya. Aku akan menahan gerbang waktu agar tetap terbuka." Elara memegang tangannya. "Tapi, kalau kau melakukannya, kau akan lenyap." "Tidak," jawabnya lembut. "Aku hanya akan tidur. Tidur di antara kehidupan, menunggu waktu membangunkanku kembali." Suara keras menggema di udara. Cahaya putih menyilaukan melingkupi mereka. Aluna menatap Elara untuk terakhir kalinya. "Jika waktu berputar lagi, carilah aku di bawah ruh hujan. Saat itu, kita akan hidup dua kali. Satu untuk kehilangan, dan satu untuk menemukan." Cahaya itu meledak, dan semuanya lenyap. Aluna terlonjak mundur. Nafasnya tersengal, air mata mengalir tanpa sadar. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya terasa ringan, seolah semua beban yang tak bernama kini menemukan asalnya. Elara menatap Aluna dengan mata berkaca. "Aku ingat sekarang," katanya pelan. "Kau yang menutup gerbang waktu itu, agar dunia tidak runtuh bersamaku." Aluna mengangguk lemah. "Dan kau menepati janjimu. Kau mencariku di kehidupan ini." Mereka berdiri berhadapan di tepi danau, di bawah cahaya matahari yang mulai menembus kabut. Tak ada lagi rahasia di antara mereka, hanya dua jiwa yang akhirnya mengenali garis takdir yang sama. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari balik hutan, muncul kabut hitam yang bergerak cepat,
seperti bayangan masa lalu yang menolak dilupakan. "Dia datang," bisik Elara. Aluna menatapnya bingung. "Siapa?" "Waktu," jawab Elara. Ia tidak suka ada dua jiwa yang melintasi batas kehidupan. Kabut itu mendekat, menelan tanah dan udara di sekitarnya. Elara menggenggam tangan Aluna erat. "Jika kita harus terpisah lagi, dengarkan ini baik-baik," katanya cepat. "Jangan lawan waktu, biarkan ia mengalir. Tapi di kehidupan manapun, aku akan tetap mencarimu." Aluna menatapnya dengan mata penuh air. "Dan aku akan tetap menunggumu di antara dua kehidupan." Cahaya di danau kembali bersinar, kali ini lebih kuat, menyilaukan mata. Dalam sekejap, semuanya larut, suara, cahaya, kabut, dan tubuh mereka. Yang tersisa hanyalah riak kecil di permukaan air, berkilau seperti perak. Ketika Aluna membuka matanya, ia sudah berada di kamarnya. Semua tampak seperti semula, langit sore, suara burung, dan aroma teh dari dapur. Namun hatinya tahu sesuatu telah berubah. Di meja ada sepotong kertas basah, seolah terbawa oleh hujan dari luar. Tulisan di atasnya sederhana. "Janji ditepati. Waktu masih berputar. Sampai jumpa di kehidupan ketiga." Aluna tersenyum kecil, menatap langit yang mulai jingga. Hujan turun lagi, lembut, seperti sapaan dari jauh. Dan di balik rintiknya, ia mendengar suara samar yang pernah ia dengar di kehidupan lampau. Suara yang berkata dengan lembut, "Aku selalu menemukanmu dimanapun waktu menempatkan kita." Di luar, danau memantulkan warna senja. Riaknya tenang, tapi di kedalamannya, dua cahaya kecil berputar perlahan, seperti dua bintang yang menari bersama. Satu biru, satu putih, menjaga janji dari kehidupan yang lalu. Angin berhembus pelan di atas hamparan padang bunga. Langit biru bersih tanpa awan, dan aroma tanah yang baru disiram hujan memenuhi udara. Seekor kupu-kupu putih terbang rendah, hinggap di tangan seorang gadis kecil yang tengah duduk di bawah pohon sakura tua. Namanya Luna. Usianya baru 7 tahun, tapi dalam matanya yang lembut, ada sesuatu yang lebih tua dari waktu. Sesuatu yang tenang, dalam, dan misterius. Sejak kecil, Luna sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih di tepi danau, menatap seseorang yang tak pernah ia lihat wajahnya. Setiap kali ia bangun, jantungnya berdebar, dan ia tak tahu mengapa dadanya terasa begitu hangat dan sepi. Ibunya pernah bertanya, "Apa yang kau lihat dalam mimpimu, Luna?" Dan Luna menjawab polos, "Aku lihat seseorang yang menungguku, tapi aku belum tahu siapa." Tahun-tahun berlalu, dan Luna tumbuh menjadi gadis muda yang lembut dan senyap. Ia senang berjalan sendirian di antara bunga liar, atau duduk di tepi danau yang terletak di belakang desa. Danau itu baginya seperti teman lama. Airnya berkilau, dan setiap kali ia menatap permukaannya, ia merasa seperti pulang. Suatu sore yang berwarna keemasan, Luna duduk di bawah pohon, memainkan batu-batu kecil di tangannya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia mendongak ketika mendengar langkah kaki mendekat. Seorang pemuda berdiri tak jauh darinya. Ia membawa tas kain, rambutnya sedikit basah, dan di matanya ada sorot yang membuat Luna terpaku. Sorot itu seperti cahaya yang muncul dalam mimpi-mimpinya sejak kecil. "Permisi," kata pemuda itu dengan suara tenang. "Apa ini jalan menuju danau tua?" Luna menatapnya, diam beberapa detik. Ia tidak tahu kenapa, tapi seluruh tubuhnya terasa gemetar halus. Seperti sesuatu di dalam dirinya mengenali sosok itu sebelum pikirannya sempat bertanya. "Iya," jawabnya pelan. "Ikuti jalan ini sampai kau dengar suara air." Pemuda itu tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum biasa.
Ada kehangatan aneh di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Saat ia berterima kasih dan melangkah pergi, Luna memanggilnya spontan. "Tunggu." Pemuda itu berhenti, menoleh. "Namamu siapa?" tanya Luna tanpa tahu kenapa. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "El." Luna terdiam. Nama itu bergetar di udara seperti gema dari masa yang jauh. Suara itu, cara ia mengucapkannya, tatapan matanya, semuanya terasa terlalu akrab untuk pertemuan pertama. Hari-hari berikutnya, Luna sering bertemu dengan El di tepi danau. Kadang mereka hanya duduk diam, menatap air yang beriak, membiarkan waktu berjalan tanpa bicara. Kadang El bercerita tentang perjalanannya sebagai penulis yang mencari kisah-kisah lama. Dan setiap kali ia bercerita, Luna selalu merasa seperti sudah pernah mendengarnya. Hanya saja, dalam versi lain, di waktu yang lain. "Kau percaya pada kehidupan setelah mati?" tanya El suatu sore. "Aku tidak tahu, tapi aku sering merasa seperti pernah hidup sebelumnya. Mungkin karena kau memang pernah," ucap El pelan. Beberapa jiwa tidak berakhir. Mereka hanya berputar, menunggu janji lama ditepati. Luna menatapnya dalam diam. Lalu ia tersenyum samar. "Kalau begitu, mungkin aku sedang menepati janji itu sekarang." Suatu malam, Luna bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah danau, mengenakan pakaian putih. Di hadapannya, seorang pria berdiri dengan cahaya biru di sekeliling tubuhnya. Wajahnya jelas kali ini. Itu El, tapi bukan seperti yang ia kenal. Matanya memancarkan cahaya, dan suaranya bergetar lembut ketika berkata, "Kau berhasil, Aluna. Waktu telah mengembalikan kita." Luna menatapnya dan perlahan menyadari dirinya di dalam mimpi itu bukanlah Luna yang sekarang, tapi Aluna yang dulu. Seluruh kenangan dua kehidupan terdahulu datang seperti ombak, hujan, perang, janji, perpisahan, dan cinta yang tak pernah padam. Air mata jatuh di pipinya. "Aku lupa begitu lama," bisiknya. "Tapi aku tidak pernah berhenti menunggu." El tersenyum. "Sekarang, kau tidak perlu menunggu lagi." Ia mengulurkan tangannya. "Mari hidup untuk ketiga kalinya. Bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang tidak perlu diulang." Luna meraih tangannya, dan cahaya di sekeliling mereka menyala lembut seperti bintang. Dunia di sekeliling mereka larut, dan suara El menjadi gema terakhir yang ia dengar. Waktu tidak memisahkan jiwa yang saling mengenal, hanya menundanya agar mereka belajar mencintai lebih dalam. Pagi datang. Luna terbangun di kamarnya, nafasnya tenang. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap jendela yang terbuka, dan di luar, di bawah cahaya matahari pagi, berdiri El. Ia menatapnya dari kejauhan sambil tersenyum, seperti seseorang yang baru saja pulang setelah perjalanan panjang. Tanpa berpikir panjang, Luna berlari keluar. Angin menerpa rambutnya, burung-burung beterbangan. Ketika akhirnya ia tiba di hadapan El, mereka hanya saling memandang dalam diam. Tak perlu kata, tak perlu penjelasan. Hati mereka mengenali satu sama lain lebih dulu daripada logika sempat bekerja. "Aku menemukannya," kata El pelan. "Dan aku mengingatnya," jawab Luna. Hujan tiba-tiba turun perlahan, rintik lembut, seperti di kehidupan pertama. Mereka berdiri di bawahnya, membiarkan waktu berhenti sejenak. Langit sore menutup kisah mereka dengan warna jingga keemasan. Danau di kejauhan berkilau, memantulkan dua bayangan yang kini tak lagi terpisah. Aluna dan Elara, yang kini menjadi Luna dan El, telah memenuhi janji yang melintasi dua kehidupan. Mereka tidak lagi hidup untuk mencari, tapi untuk menjaga, agar cinta tidak pernah hilang.
Bahkan ketika waktu berhenti berputar, bulan naik perlahan di langit malam. Di tepi danau, dua cahaya kecil kembali menari, menyatu menjadi satu bintang yang bersinar lembut. Dan di tengah kesunyian malam, terdengar bisikan terakhir. Ia yang lupa, kini telah mengingat. Ia yang menunggu, kini telah kembali. Waktu akhirnya beristirahat.